Ada yang aneh dengan Tempo. Tak seperti biasanya, media ini sampai merasa perlu 2 kali melemparkan klarifikasi. Seperti ada kebakaran kecil di dapur sendiri yang sedang berusaha dipadamkan. Wahyu Diatmika, Direktur Utama Info Media Digital, semula menulis panjang lebar. Komang, sapaan akrabnya, tampak gusar ketika dokumen penawaran bisnis dari Tempo ke Agrinas Pangan Nusantara mendadak bocor ke publik lewat akun Man of Our Time. Dalam klarifikasinya, Komang berceramah bahwa seorang dosen komunikasi tingkat awal yang mengagungkan konsep firewall. Ia mempertegas soal garis api, sebuah tembok tebal yang dalam teori ideal berfungsi memisahkan urusan bisnis dari independensi redaksi. Tak lama berselang, Komang kembali buka suara, kali ini lewat video dalam settingan berupa wawancara. 2 penjelasan beraroma bela diri itu intinya sama, berulang-ulang membahas garis api. Firewall itu garis api yang memisahkan kerja-kerja redaksi dan kerja-kerja tim bisnis. Mereka bekerja dengan 2 prinsip yang berbeda. Tidak saling berkomunikasi bahkan. Di Tempo, kami tidak tahu apa yang akan dimuat redaksi besok misalnya. Niatnya ingin membela diri, namun fakta di lapangan justru menyisakan celah etik dan tanda tanya besar. Tengok saja kronologi peristiwanya. Pada pekan pertama Juli 2026, tim bisnis Tempo mengirim pesan WhatsApp kepada Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota. Isi pesannya, penawaran kerjasama komersial berupa program komunikasi strategis. Saya dapat surat cinta dari Tempo. Wih, surat cinta dari Tempo. Mengajak kerjasama untuk memanage atau untuk mengatur narasi atau media supaya kelihatannya Operasi Desa Merah Putih dan Agrinas ini mungkin bagus. Pengen dibagus-bagusin. Dipoles gitu maksudnya? Iya, ada kan itu gua kasih suratnya deh, nanti pada lihat. Oke. Setelah saya polak suratnya itu Tanggal berapa, Pak? Kurang lebih saya itu di telepon itu tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli. Suratnya saya lihat ada datang tanggal 7, tapi dia sempat WA saya gitu. Nah, ketika dia WA, Sebelum interview tanggal 10 Juli ya, kalau lihat beritanya tadi. betul sebelum tanggal 10 Juli. Jadi saya hari tanggal 7 tuh surat itu datang. Kemudian sempat WA-WA-an juga tuh sama Si marketingnya lah. Oh, Marketing. Biasa kan mau olah-olah gitu. Saya bilang, udah zaman dah, gue kan harga di independensi ya, wartawan gitu. Kalau wartawan sudah minta, kalau sudah dapat uang dari kita, akhirnya kan gue nggak punya lagi media kontrol gitu. Nah, kita harapannya itu wartawan-wartawan atau wartawan seperti media seperti itu sebagai kontrol. Nah, yang gue juga agak begini, gue kaget juga saya pas waktu terima. Gue pikir Tempo udah dapat dari Kurawa, udah dapat dari Soros, sudah cukup banyak. Datang juga kayak gue main. Tolong ya, ini dimuat ya, jangan dipotong ya saya tinggal. Dicek juga tuh, jangan-jangan BUMN yang lain nyetor nih. Saya mau minta Menteri BUMN cek juga nih, jangan sampai media BUMN yang lain nggak pernah ditulis sama Tempo, mungkin karena ikut nyetor dan gue kan nggak mau nyetor, gue mau fair-fairan aja gitu. Udah gitu aja dah. Joao benar, tak berhenti sekedar obrolan di aplikasi pesan. Pada 7 Juli Tempo memang melayangkan surat resmi berformat PDF berkode IKL, kode penawaran iklan. Komang sendiri yang menandatangani surat itu, lengkap dengan kontak sales atas nama Nurul Fadila dari Tempo Intimedia. Karena merasa tidak tertarik, Joao memilih mengabaikan proposal advertorial tersebut. Ironisnya, persis 3 hari kemudian, pada 10 Juli, jurnalis Tempo mendatangi kantor Agrinas untuk mewawancarai Joao. Topiknya hangat, dugaan perburuan rente di balik pengadaan mobil pickup 4x4 Mahindra dari India untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. 2 peristiwa bertolak belakang yang terjadi beriringan dalam jeda waktu sesingkat itu tentu memantik kecurigaan. Komang memilih membeli judul klarifikasinya. Iklan tidak membeli pemberitaan. Sebuah retorika yang gagah, namun sejatinya membelokkan substansi masalah. Sejak awal, Joao tidak pernah berniat membeli iklan. Ia tak peduli apakah iklan bisa mempengaruhi berita atau tidak. Joao juga sama sekali tidak defensif menghadapi investigasi media. Ia terbuka diwawancarai jurnalis manapun. Bahkan pernah menerima kedatangan tim Indonesia Corruption Watch secara transparan tanpa diwakili humas.
Nah, tapi saya terus terang aja, bukan masalah uang, bukan masalah itu, masalah independensi. Ini sesuatu yang saya selama ini saya muliakan gitu. Jadi teman-teman jurnalis itu benar-benar saya boleh tanya, tidak pernah ada jurnalis datang ke tempat saya kasih uang gitu. Dan saya tidak mau, kenapa? Bukan karena saya pelit, tapi saya menjaga independensi mereka. Ternyata justru orang selevel Tempo itu saya benar-benar saya kecewa. Terus terang ini pada malam ini saya jujur sejujurnya saya sangat kecewa karena Tempo selama ini saya anggap adalah kontrol yang paling baik bagi saya. Kok sekarang malah mengajukan hal-hal seperti itu gitu. Itu benar-benar menistahkan gitu. Justru nilai jurnalisme itu benar. Masalah dasarnya bukan soal iklan yang mempengaruhi redaksi. Poin krusialnya adalah surat penawaran bisnis yang muncul bersama dengan waktu peliputan investigasi. Surat itu juga ditandatangani langsung oleh Komang, komandan tertinggi yang membawahi redaksi, bukan sekedar bos divisi pemasaran. Artinya, Komang tahu persis kemana surat itu dikirimkan. Namun, alarm garis api yang selalu didewa-dewakan itu tidak pernah berbunyi. Ada kebohongan di sini, karena Komang mengaku bahwa tim bisnis tidak tahu yang akan ditulis redaksi. Kan tidak mungkin tanpa tim bisnis redaksi itu punya bensin. Jadi bensinnya mereka itu ya dari tim bisnis ini. Jadi satu lah mereka. Iyalah, kita nih janganlah kayak orang nggak ngerti. Ini barang ini kan barang yang sudah umum lah, kita tahu semua barang ini gitu. Jadi intinya Pak Jo kecewa ya? Ya saya kecewanya itu media yang selama ini saya sangat banggakan dan saya sangat hormati karena menurut saya independensi yang mereka jaga itu harganya mahal. Jadi presiden tidak Dan baik. kemudian kok saya yang dapat surat itu loh, benar saya nggak bisa terima. Kok saya gitu loh. Mungkin orang lain ada juga, cuma nggak ada yang berani ngomong. Ya makanya saya lihat ya jangan sampai teman-teman di BUMN lain mendapatkan surat yang sama, mendapatkan ini yang sama, tapi karena mereka kasih jadi mereka nggak pernah dimuat. Atau perlu dibuka posko pengaduan buat dirut-dirut. Saya setuju. Jika Tempo menjadikan standar etika media global seperti Time, Wall Street Journal, atau The Economist sebagai kiblat, harusnya mereka paham satu prinsip mendasar, persepsi atas konflik kepentingan sama bahayanya dengan konflik kepentingan itu sendiri. Baik memakai acuan Society of Professional Journalists maupun Dow Jones Code of Conduct, ada pantangan sakral yang berlaku universal. Divisi bisnis dilarang keras mendekati atau memprospek instansi yang sedang berada dalam radar investigasi redaksi. Ketika divisi bisnis nekat mengirimkan proposal kemitraan ke lembaga yang pada saat bersamaan sedang dibidik redaksi, itu bukan lagi sekedar keteledoran administrasi, itu penodaan marwah etika. Disinilah shade of impropriety atau bayang-bayang ketidakpatutan muncul. Reputasi independensi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam semalam. Lucunya, Komang justru sibuk berkhotbah bahwa redaksi tidak bisa dibeli. Siapa pula yang meragukan teori firewall? Tempo malah terkesan menggunakan standar pembuktian hukum pidana untuk menjawab persoalan etika. Seolah-olah harus ada bukti transfer atau suap terlebih dahulu, baru sebuah tindakan dianggap bermasalah. Padahal etika bukanlah ranah hukum pidana. Etika adalah pagar pembatas yang bekerja sebelum pelanggaran terjadi, berfungsi mencegah timbulnya situasi yang dapat merusak kepercayaan publik. Jika pagar api internal diklaim sangat rapat, berarti ada masalah amat serius dalam tata kelola internal mereka. Bagaimana mungkin sebuah organisasi media membiarkan tim bisnisnya bermanuver mendekati lembaga yang sedang ditarget oleh redaksi sendiri? Apakah ini bentuk ketiadaan kehati-hatian manajemen atau indikasi bahwa berita kritis dan penawaran komersial sengaja dibiarkan berjalan beriringan tanpa mitigasi resiko etis? Persoalan ini mestinya simpel dan tak perlu berteori terlalu jauh. Jawab saja pertanyaan kuncinya. Kenapa divisi bisnis atas restu Komang sendiri masuk ke lorong yang sama di saat redaksi sedang gencar-gencarnya membidik target? Di titik inilah peringatan filsuf Jerman Adorno dan Hockenheim terasa sangat relevan. Industri media kerap sanggup menyulap apa saja menjadi komoditas, dari gagasan, kritik, hingga nilai moral itu sendiri. Tanpa jawaban yang lugas dan jujur atas pertanyaan tersebut, tulisan sepanjang apapun tentang garis api hanya akan terdengar seperti ceramah didaktis yang hampa. Dan seketika itu pula,
daya tawar moralnya ambruk. Men of our time.